Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di konten motivasi diri bagi mereka para peternak pemula yang punya budget minim, bingung harus mulai dari mana. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan konten ini, pemula ingin beternak domba harus mulai dari mana. Tapi itu bagi pemula yang budgetnya tidak disebutkan secara spesifik ya. Misalkan budgetnya besar, ya belinya dari yang besar supaya cepat produksi kan gitu ya. Atau bahkan yang pernah laktasi belinya, jadi paketan yang sudah besar. Ini khusus konten untuk saya secara spesifik kepada mereka yang punya duit kecil tapi ingin ternak dogar, harus mulai dari mana. Maka konten ini saya sampaikan tentang 10 alasan bagi pemula yang ingin beternak domba yang mempunyai budget minim harus mulai dari mana. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena pemula itu masih tahap belajar, hanya angan-angan dan cita-cita yang tinggi, belum tahu bagaimana risiko di perjalanan, tentang datangnya masalah, kendala, tantangan, susah, kabungah, dan lain sebagainya. Seni beternak itu, breeding itu energinya 3-4 kali dari fattening atau penggemukan. Karena penggemukan tidak memproduksi anakan ya, cukup beli dari orang lain. Kemudian kalau ini kan kita yang menganak pinakan atau supaya baranahan, itu bagaimana caranya. Maka pemula yang budget minim, saya tidak bicara yang besar karena itu mah gampang, tadi sudah dibahas. Yang minim harus mulai dari yang kecil. Kenapa mulai dari yang kecil? Ada 10 alasan. Yang pertama, modal kecil. Budget minim, modal kecil, ya pasti dapatnya domba yang kecil. Dan itu tidak usah khawatir, karena apa? Karena pasti nu kecil mah ngagedean, asal kita tahu cara perawatan, cara merawat, kemudian pemilihan bibit yang baik. Bibit ini genetik yang paling utama. Karena apa? Karena ada yang domba yang beli budget minim dengan harga yang sama, salah beli bibit, salah beli bakalan. Akhirnya dipelihara setahun tengah gedean, kasentet leutik we segede kitu. Bukan ke atas tumbuh berkembang, tapi ke pinggir baru citrek. Ada yang begitu padahal beli harganya sama. Jadi modal kecil tapi mempunyai ras atau galur yang benar, genetik yang baik. Gitu supaya perkembangannya cepat. Satu. Yang kedua, risiko kerugian masih kecil. Jadi kalau pemula itu belajar ada domba sakit, kemudian sampai mati, kan karena modalnya minim, ketika ada kerugian datang, ya kita risiko kerugiannya kecil, beda dengan yang beli sudah gede, yang sudah besar. Karena pemula itu belum pernah pengalaman, bahkan teu bisa ngarit-ngarit acan. Barora domba ku orop ketika gempur dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika ada risiko kematian atau yang di luar jangkauan kita, ada yang nyolong dan lain sebagainya, itu risiko kerugiannya masih kecil karena ini tahap belajar. Kemudian mulainya dari jumlah populasi yang kecil juga. 20 ekor ke bawah itu tahap belajar. Komo ukur sajodo hiji 2, eta mah atuh cocokan. Catet tah, 1, 2, 3, 4, 5 mah eta mah cocokan. Jangan dulu angan-angan ingin itu ingin ini, bakal bakal ieu. Skala usaha kecil belajar itu 20 ekor ke bawah. Jadi nu 1, 2, 3 mah cocokan geus teu loba pikiran, diajar teangan elmuna cing bener. Ketiga, ada proses belajar merawat ya. Dari mulai merawat, menyayangi, mencintai dulu pekerjaan ini, susahna, senangna, ripuhna, kemudian bersabar. Nah, proses ini yang tidak bisa ditemukan oleh kita kalau tidak praktek, tidak mencoba langsung, dan mulai mencobanya supaya tahu perkembangannya, prosesnya, baik perawatan, baik pertumbuhan, ya mulai dari yang kecil. Kata orang tua saya dulu, almarhum kakek, maneh lamun arek pipiaraan sasatoan ingon-ingon kudu tinu leutik heula. Kamu kalau mau pelihara ternak mulai dari yang kecil gitu.
Biar apa? Biar tahu perkembangannya bagaimana kalau sudah besar. Ini mah pinginnya kan beli yang sudah besar, sudah gagah, sudah mewah. Kan tidak tahu prosesnya lagi kecil itu bagaimana bentuknya, fisiknya. Nah kalau kita dari kecil nanti akan tahu, oh beli bakalan begini teh tanduknya jadi nyecep karena beheng. Jadi simetris. Oh kalau beli yang begini teh nanti tanduknya akan begini. Begitu kalau dogar. Lanjut yang keempat yaitu tahu perkembangan pertumbuhan domba per periode. Misalkan dari prasapi sampai usia daraan jajalon, tahu tuh berapa tanduk panjang, berapa tanduk keluar, berapa pertumbuhan domba bobotnya dari bulan ini ditimbang lagi bulan depan berapa pertambahan bobotnya, kan begitu. Sampai siap kawin. Ketika perkembangannya siap kawin, usia 10 bulan ke atas, sudah jajalon jantannya, betina sudah daraan gede. Oh, tahu bagaimana proses birahi. Kemudian tahu bagaimana proses cara mengawinkan yang baik, yang benar, lain kawin paksa. Dari kawin alami sampai dengan melahirkan, oh tahu ini perkembangannya ketika usia kehamilan 1-2 bulan begini karakternya, kemudian perkembangan fisiknya ketika 3 bulan ke atas sudah mulai turun ambing, perubahan fisik cukup signifikan kelihatannya dan lain sebagainya. Tahu. Itu yang penting mah ilmuna menang sampai melahirkannya. Oh cara melahirkan begini, cara merajian begini, belajar. Oh domba sakit begini cara pemberian obatnya dan lain sebagainya. Yang kelima, adaptasi tempat dan pakan lebih baik dibandingkan yang dadakan sudah besar dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dari kecil sudah menyesuaikan suhu dengan lingkungan, sudah menyesuaikan pakan, sudah menyesuaikan lingkungan tempat, sudah menyesuaikan dengan yang merawat. Dia tahu bagaimana siapa orang yang merawat dia dengan penuh kasih sayang itu. Ketika kita datang ke kandang, maka disambutlah oleh ternak kita. Bahkan baru suara motornya saja datang ke kandang, ternak sudah tahu. Dia menyambut kita, wah gandeng cing barerele. Karena dia ternak domba itu paling bisa mengenal wajah manusia, orang yang merawatnya. Jadi adaptasi tempat dan pakan dan lingkungan dari awal, dari kecil, ketika sudah dewasa stabil sekali, ya bisa lebih kuat, berbeda dengan yang kondisinya kita dadakan. Yang keenam, belajar mengobati karena masih kecil itu rentan penyakit. Nah ini usia prasapi usia pasca sapi usia 3-4 bulan ke atas itu masih rentan terserang penyakit. Penyakit yang biasa seperti orep ya, keropeng di mulut, barusuh gitu, mencret, kembung. Nah proses ini pasti akan ditemui baik ternak kecil, sangat kecil domba itu maupun sudah besar. Dan yang riskan terserang rentan penyakit-penyakit itu cacingan dan lain sebagainya adalah domba-domba kecil. Kenapa cacingan? Ya kan baru lepas dari susuan. Ketika mendapatkan makanan dari luar, kadang makanannya sudah terkontaminasi oleh cacing, jadi gampang cacingan atau gampang mencret karena perubahan pakan, tadinya tergantung ke ASI, sekarang belajar hijauan dan macam-macam. Jadi dari kecil itu bisa belajar mengobati dan pencegahan bagaimana kita merawat domba itu dari serangan penyakit. Lanjut pemirsa, bacetro teh bari balelol san ngopi di pagi hari begini. Ketujuh, mengasah mental. Karena pemula itu tinggi angan-angan. Antara cita-cita dan realita itu jauh gitu. Kalau ternak domba, cita-cita mah bukan hitungan matematika. Ternak makan cita-cita dan angan-angan ekspektasi pemula mah tinggi. Ini teh bakal begini dari hitungan 1 sampai akan jadi 2 akan jadi 4 dan lain sebagainya. Ternyata ketika dijalani kenyataannya bukan begitu. Ngurus oge repot, nyari pakan rumput nage capek, kemudian banyak penyakit dan lain sebagainya.
Jadi angan-angan yang tinggi itu nanti akan diuji, akan diasah ketika kita sudah praktek. Jadi menguatkan mental jeung kasabaran. Disinilah seninya beternak, bagaimana kita akan menjadi kuat dari sisi mental kita. Jadi mental mah kudu siap dari awal, kita harus siap mental dari awal. Karena apa? Karena usaha yang kita jalani adalah usaha di barang hidup yang penuh resiko. Sewaktu-waktu bisa mati gitu. Jadi harus siap mentalnya. Dan ini akan terasa ketika kita melaksanakan ternak domba. Karena kalau dijalani nanti semua hal-hal dan kendala akan menghampiri kita. Jadi mental secara tidak langsung siap, tidak siap, harus siap. Yang kedelapan, belajar menghargai proses ya. Kenapa saya sampaikan harus belajar menghargai proses? Karena ini proses panjang breeding itu ya, ternak itu, ngurus domba itu kalau dari kecil. Makanya ketika orang lain domba gede ini berapa? Segini, untuk ujug-ujug nyebut, wah mahal. Rasakeun heula tah ngurus tinu leutik teu paeh oge geus untung. Prosesnya teh lama, ngarawatna hese. Ya bisa akhirnya kita menghargai proses orang lain. Dan orang lain juga akan menghargai proses yang kita jalani. Gitu. Kemudian menghargai proses begini karena apa? Karena tidak ada sesuatu hal yang besar tidak dimulai dari hal kecil. Pasti dimulai dari hal kecil. Orang sukses pasti berkali-kali gagal. Nah, domba bisa tumbuh dan berkembang gede segitu pasti mulainya dari yang kecil dulu. Nah, yang kedelapan, jauh ti rugi, cek bahasa kolot mah. Jadi merawat domba yang dari kecil itu biasanya untung. Karena apa? Karena kalau yang dari kecil seperti ternak, tani itu akan tumbuh dan berkembang. Jenis-jenis wae mah moal leungit ari tinu leutik mah. Itu beda dengan langsung beli yang besar untuk hobi-hobian apalagi. Tidak ada ukuran harga. Nah, yang kesembilan, pemula yang mulai beternak domba dimulai dari yang kecil itu akan kaya akan pengalaman. Pengalamannya akan banyak. Cara mengobati penyakit tadi, cara tahu perkembangan sampai dewasa dan lain sebagainya. Dan pengalaman itu berbeda kepuasannya ya dengan kita beli langsung dari yang besar. Karena pemula ini berawal dari nol sama sekali. 10 yang terakhir, bismillah, niatkeun ini teh untuk mencari keberkahan hidup. Mencari aktualisasi diri, mencari ketenangan batin. Karena apa? Karena ini adalah pekerjaan yang dianjurkan oleh Nabi kita. Keuntungannya double secara materi di dunia dan insya Allah karena ini ada jalan sunnah kita mendapatkan kebaikan juga nanti di akhirat. Itu yang terpenting itu. Jadi mulai tahun baru ini, tahun Hijriah, sekarang pindah tinu ngedul kanu daekan, tinu males kanu giat, dari pekerjaan yang mubah kepada pekerjaan yang sunnah. Tetap semangat, salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Sang Maha Pencipta selalu melindungi kita semua. Para pejuang nafkah, peternak domba semua. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang. Jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap beri
Yang Maha Kuasa. Bersyukurlah atas nikmat darinya. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenalan. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang. Jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa. Bersyukurlah atas nikmat darinya. Bersyukurlah atas nikmat darinya. Nikmat darinya.